Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Janu Jani. Kali ini kita ada di sarapan bareng. Episode kali ini saya senang banget bisa ketemu sama idola, ngobrol bareng tatap muka yang sebenarnya sudah lama banget saya ini mengidolakan beliau. Jadi dari semenjak awal main sepeda itu saya main Strava, terus pas pada saat main Strava itu lihat kom sama kom. Nah, setiap segmen itu saya lihat terus tuh. Komnya ini ada nama Yamti. Terus segmen lain ada nama lagi Yamti. Terus segmen lain lagi ada nama lagi Yamti. Semuanya direbut sama dia. Naik motor. Jalur-jalur di Solo Raya ini hampir semuanya komnya Mbak Yamti. Selamat pagi Mbak Yamti. Pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah. Rodok perih-perih sih, karena hari ini harusnya recovery jadi recovery. Peletonnya kebanter. Jadi tadi pagi itu saya sama Mbak Yamti habis rutin ke POM, ke Kartosuro sampai POM hari Kamis. Saya itu kan dulu ketemu Mbak Yamti itu awalnya pas SCC sama WCC. Oh iya. Yang di Tikung di Ngarsopuro itu loh. Kan sebelumnya kan saya penasaran nih, itu kan malamnya itu ada ininya, ada profilnya Mbak Yamti. Saya baca, oh Mbak Yamti, formernya WCC Solo. Terus profilnya ditulis bersepeda dari umur 10 tahun. Gimana sih Mbak ininya, ceritanya awalnya? Awalnya dulu karena budenya sendiri kan atlet sepeda. Bude, jadi kakaknya bapak itu kan dulu atlet sepeda juga. Terus maksudnya pengen nularin ke ponakan-ponakannya. Terus kalau ada ada kayak race sepeda gitu pasti diajak nonton. Biar buat pancingan, biar ponakan-ponakannya pada pengen. Jadi biar ada regenerasi gitu dari keluarganya. Kebetulan banyak ponakan-ponakan yang diajak, cuman 1-2 ikut sebulan 2 bulan, takut panas, takut jatuh, takut hitam, akhirnya ya udah ya cuma delalah ya neng aku tok sing rodok bandel. Sing rodok bandel terus ora kapok-kapok. Dan sampai sekarang. Yang nyantol Mbak Yamti doang. Ya. Yang nyantol. Oh. Sukarjo dulu ceweknya banyak Mas. Oh. Karena dulu jarang, jadi banyak dilirik daerah-daerah lain. Kenapa sih Sukarjo kok ceweknya bisa banyak? Tapi setelah yang 10 itu sepantaran saya itu pensiun ya sampai sekarang terus jarang. Dulu itu kiblatnya istilahnya cewek paling banyak itu di Sukarjo. Makanya banyak yang kayak ikut Bogor, kayak ikut Bandung, ikut Surabaya, karena kuotanya di Jawa Tengah waktu itu kan untuk PON 2004 kan ceweknya cuma 3. Nah, sisanya itu daripada mereka nggak bisa ikut PON, akhirnya ikut daerah lain. Maksudnya Sukarjo paling banyak itu se-Jawa Tengah? Se-Indonesia dulu Sukarjo itu ceweknya paling. Itu tahun berapa Mbak Yamti? 2010-2011. Oh, itu Mbak Yamti berarti udah nggak SD no? SD kelas 6. 2010 Mbak Yamti SD kelas 2010 keliru ya tahun 2000. Kok 2010 anak pertama lah. Aku pikir 2010 aku gondrong kayaknya. Saya kuliah maksudnya. 2000 tahun 2000 itu SD kelas 6 mau ujian. Mau ujian. Minggu latihan ke Batu Seribu, Seninnya ujian Eptanas, dulu kan namanya Eptanas, ya, Eptanas kelulusan. Tapi Minggu latihan Batu Seribu, turunan yang lain nggak berani. Soalnya dulu masih ada yang pakai federal, ada yang pakai road bike. Terus shifternya masih di bawah itu mah. Oh iya ngerti. Kerean manok gitu lah. Belum di sini. Itu yang lain masih pakai sepatu cat. Kebetulan saya karena budene pembalap juga, jadi ada lungsuran sepatu balap kan. Mosok dituntun mana sepatu balap lah. Akhirnya naik sepeda turun, yang lain dituntun, nggak ada 1 kilo jatuh. Peleknya 8, peleknya depan jadi angka 8. Akhirnya di sini dijahit 17. Bayam di. Jadi Eptanas itu 3 hari nggak belajar. Tangannya bengkak, pegang bolpen aja kayak gini. Tapi alhamdulillah lulus masuk negeri gitu. Pulang dari rumah sakit,
Iya kapok ora lah. Terus sampai sekarang. Tahun pertama ikut sepeda itu kan balapan kalah terus, kadang nggak finish, kadang di overlap pembalap yang paling depan kayak gitu. Sepantaran. Seumuran. Kok rekoso men to iki dadi pembalap iki ngono. Wis lah mandeg wae tak sekolah sing tenanan lah ngono maksudnya. Dulu kan sekolahnya juga lumayan pintar, maksudnya dapat ranking terus kan. Prestasi akademis. Dapat ranking terus. Cuman karena kalau kita mau ambil dua-duanya, pintar di sekolah sama kenceng di balapan kan nggak bisa. Harus pilih salah satu. Terus mikir mau berhentilah, serius sekolah aja. Pas kalau punya pikiran kayak gitu, besoknya ikut balapan nyantol, nggak jadi. Ternyata enak ya menang. Ternyata. Saya itu pernah diceritain sedikit cerita Mbak Yamti ini sama sepedanya ini, maksudnya Mbak Yamti dengan bersepeda itu bisa berprestasi ke luar negeri. Dolane wis ora nganggo KTP, sudah pakai visa. Gimana Mbak Yamti? Sampai kemana aja ini kelilingnya? Dulu pertama kali pengalaman ke luar negeri itu SEA Games Vietnam 2006. SEA Games Vietnam 2006. 2003, sorry. 2003 itu di Vietnam. Kebetulan waktu itu kan olahraga sepeda itu minimal usianya harus 17-18 tahun. Kebetulan waktu itu pembalap termuda, pelatnas termuda 14 tahun. Akhirnya dulu kan bikin KTP double bisa, Mas. Jadi dibikinkan KTP umurnya 18 tahun. Jadi bapak ibu ganti KTP, ganti kakak. Pokoknya yang ngurusin sana. Kayaknya dari mana toh? Daripada nggak bisa ikut lomba kan, ya udah akhirnya dituain, ya wes nggak apa-apa lah dituain. Terus akhirnya bisa ikut SEA Games Vietnam waktu itu 2003. Setelah itu ya masuk ke kayak persiapan PON Pelada Jangka Panjang, pelatnas program Indonesia Emas waktu itu. Jadi sempat punya kesempatan ke luar negeri beberapa kali sih. Vietnam, India, Jepang, Australia, New Zealand, SEA Games 2005, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. 9 negara. 9 negara. Coba kalau pada waktu itu Mbak Yamti sudah ada sosial media, sekarang pasti sudah jadi artis. Dulu fotonya masih klise soalnya, jadi dokumentasinya udah hampir hilang. Iya. Padahal pada waktu itu ya, Australia tahun berapa sih? Australia tahun 2005 kalau nggak salah. 2006. Berarti itu komunikasinya ya ini Mbak, harus Inggris juga? Bahasa Inggris, cuman campur bahasa Tarsan. Yang penting sama-sama mengerti. Kan nggak semua pembalap juga bisa bahasa Inggris. Apalagi yang paling kolot itu pembalap Vietnam. Mereka itu paling susah bahasa Inggris. Jadi ya yang ngomongnya misalnya breakaway go. Pokoknya penganggo bahasa Tarsan, yang penting sama-sama tahu. Kalau podium sih yang SEA Games 2003 itu nomor kriterium itu yang juara senior saya, Mbak Santi, itu juara 1 kriterium. Tapi itu sebenarnya kelas perorangan sih, cuman yang main kita 3 orang. Oh, tim gitu ya jadi ya? Iya, jadi satu negara maksimal 3 orang. Dulu 2006 setelah SEA Games 2005 Filipina itu sempat pindah haluan ke MTB. Ke MTB. Terus 2006 mulai ikut lomba-lomba MTB di Indonesia, banyak yang nyantol alhamdulillah, terus diajak ke waktu itu lomba di Malaysia. Jadi waktu itu lomba di Malaysia sama di Singapura. Jadi 3 minggu di luar negeri. Terus habis minggu pertama race, alhamdulillah timnya juara semua. Juara di semua kelas maksudnya. Kan ada women youth, women junior, women open. Terus mennya juga ada kelompok umur. Kita kan kebetulan timnya banyak yang ikut di semua nomor. Semua nyantol, akhirnya minggu kedua buat liburan. Terus minggu ketiga race lagi baru pulang.
Itu MTB itu sampai 2007. Sampai 2007. Akhirnya masuk pelatnas MTB juga, tapi karena 2007 ada degradasi. Kebetulan kena degradasi sebelum SEA Games. Jadi SEA Games cuma 2 kali, 2003 sama 2005. Sekarang kan Mbak Yamti ini kesehariannya nyepeda terus nih. Terus Ya nggak terus. Ora terus loh. Soalnya kalau Kendalanya saya lihat goleng ya nanti. saya lihat stalking di Instagramnya Mbak Yamti itu Senin nyepeda, terus Senin sama Selasa. HM, Selasa nyepeda lagi, Rabu nyepeda, Kamis ke sini, cuma Enggak, nyepeda, Rabu off. Sabtu sama SCC ke timur. Minggu ngomong anak. Kalau nggak ngomong BCC. Ngomongnya anak juga bersepeda. Iya, Hari iya. Minggu yang kemarin kan sama WCC Solo Iya. itu. Anaknya juga diajak di Nah. sekali ya. Nah, ternyata Mbak Yamti ini juga sebagai pegawai negeri sipil. Nah, gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Biasanya kan atlet kan jarang banget ki, sing iso sambenan karo dadi PNS lah. Dulu itu bejo banget lah. Bejo banget 2009 itu ada kayak semacam himbauan dari Menpora. Atlet yang berprestasi dikasih kerjaan di daerah masing-masing. Dikasih kerjaan dalam arti PNS. Disejahterakan. Iya, disejahterakan di daerah masing-masing. Kebetulan saya Sukoharjo. Suami saya Kudus ya. Suami dikasih di Kudus, saya dikasih di Sukoharjo. Ada ini sih, intinya udah ada by name-nya di sana. Di sana Jadi, itu di mana? Di Menporanya. Oh, Jadi oke. di kabupaten masing-masing yang punya atlet prestasi, kan kita pasti kalau punya prestasi kan laporan-laporan ke sana kan. Jadi mereka menyurati di daerah masing-masing. Kalau dia atlet prestasi, bukaan lowongan, misalnya jabatan fungsional umum pelatih balap sepeda. Waktu itu di Sukoharjo ada 3. Pelatih balap sepeda, para layang sama pencak silat. Jadi 2009 itu masuklah bertiga, saya, teman saya para layang sama teman saya silat. Lewat jalur prestasi, semua persyaratan seperti pada umumnya PNS mendaftar. CPNS maksudnya? CPNS calon mendaftar. PNS ya. Jadi syaratnya sama, cuman pas ujian ya wis nggarepe sak-saes, pokoke ra enek 10 menit cenah kabeh metu. Jalur khusus. Ngitung benih, nggak usah ngitung benih. Pokoknya asal nyentang ya wis lah keluar gitu. Oke. Tapi jadi nek saya itu benar-benar beruntung, nggak ada nilai minimal seperti jenenge wis mlebu. Oh iki Sukoharjo balap sepeda Susianti, para layang Thomas, pencak silat Sigit, ya udah masuk itu. Meskipun garape ujian ra tenanan. Ya alhamdulillah bejo. Karena pada waktu Mbak Yamti daftar itu yang terpenting adalah prestasinya. Iya. Jadi mungkin akademisinya ya nomor kesekian lah. Tuh. Iya. Terus generasinya setelah Mbak Yamti Ada nilai minimalnya ada nilai itu yang minimalnya. susah. Padahal teman-teman atlet nggak fokus di akademisi, fokus di prestasinya. Wah bejo banget karena saya lihat hidupnya Mbak Yamti ini enak banget. Tiap Wang hari bisa Sinawang itu. sepeda. Yang di post itu kan yang enak-enak aja, yang susah kan buat Yang diposting tuh. Karena yang lain kerja dia bersepeda, yang lain bersepeda dia juga bersepeda. Sekarang ini Mbak Yanti disebutnya apa sih? Atlet atau mantan atlet atau gimana? Cyclist entusias. Kalau dulu saya merasakan bedanya jadi atlet dulu sama sekarang penghobi itu beda banget. Dulu atlet itu kan kita dituntut. Dituntut harus bisa jaga kondisi, harus bisa juara kalau race, harus bisa disiplin waktu. Pokoknya harus pinter ngatur waktunya lah, mau istirahat sama main. Iya, iya. Jadi kayak ada sedikit paksaan. Jadi kadang ada rasa males-malesan saat latihan. Tapi sekarang waktunya pensiun,
jadi penghobi itu justru kalau suruh kerja terus malah awang-awangan. Pilih kon ngepit. Jadi kalau pernah ngerasain pas kerjaan di kantor pas lagi banyak-banyaknya itu nggak bisa goes 2 minggu, itu bener-bener kayak rasanya kayak orang sakau mas, tenan kayak orang sakau, kayak wes ora iso mikir gawean, wes budrekan, stresan gitu loh. Terus akhirnya mensiasatinya gini, kalau pas di kantor lagi banyak kerjaan ya gue sendiri, tapi berangkat dari rumah jam 5 5:04 gitu, langsung misal kalau saya lebih seneng ke Boyolali karena pulangnya kan turun. Ke Boyolali, nanti nyampe rumah lagi jam 7, langsung mandi siap-siap kerja. Nah itu masih mending, cuman kan kadang namanya orang ya pengennya bareng rombongan, kungku-kungku, ngobrol-ngobrol gitu kan, ya sesekali nggak apa-apa. Tapi dulu ngerasain pas sibuk-sibuknya di kantor ya itu berangkat pagi, tapi tetap disempetin nyepeda. Kalau dulu jadi atlet kan nggak mungkin ada waktu disempetin, soalnya kita benar-benar dipaksa harus latihan. Kebetulan masa muda saya dulu juga hilang kok mas. Jadi kalau mikir latihan, dolan ra itu latihan. Tapi bonusnya ya itu tadi, dolannya pakai visa. Dolannya aku KTP, pakai visa. Bangun tidur langsung sprint ya kalau dulu. Buka mata sprint, tidur lagi, buka mata sprint, makan, tidur, buka mata sprint. Ya segitu terus sampai bosen. Nah, ketemu jodohnya ya di situ. Dalaran saka glibet. Jadi Bintoro Gandhi. Ini Bintoro Gandhi namanya, Mas Bintoro Gandhi. Ini pertanyaannya, dia ada 3 ternyata. Nanti yang kira-kira yang mau dijawab yang mana tersambar ya lah. Selama bersepeda, daerah atau rute mana yang paling nagih? Yang nagih? Sebenarnya rute tanjakan sih sebenarnya ya. Rute tanjakan. Cuman kalau nagih itu yang speednya bahagia. Oke. Maksudnya nggak gas-gasan, nggak pol-polan kayak gitu. Nggak memforsir ini ya, Ya stamina ya? Nggak terlalu diforsir lah. Kalau dulu zamannya masih balap beneran, jadi atlet itu saya paling benci nanjak. Mau sekuat apapun, mau sefit apapun, kalau ketemu tanjakan pasti langsung down. Tapi sebenarnya itu kan mindset kita, jadi sugesti kita. Kalau kita nggak seneng dulu, mana mungkin bisa kenceng. Terus akhirnya ikut lomba, zaman dulu lombanya itu lomba nanjak namanya Tangkuban Perahu. Tropi Pikiran Rakyat Bandung, nanjaknya ke Tangkuban Perahu. Mau dari arah Bandung, Lembang, Tangkuban Perahu, atau dari Subang terus Cagak, Tangkuban Perahu. Mau dari arah sana atau arah sini, biasanya finishnya kan Tangkuban Perahu. Di situ pernah nyantol nomor 2 pernah, nomor 1 pernah, nomor 3 pernah. Nah sejak dari itu mikirnya gini, semua itu kan dari mindset. Jadi kalau kita nggak seneng dulu, kan kita nggak mungkin bisa maju. Ternyata kok aku iso nanjak ya. Nyatanya saya juara. Lah semenjak itu jadi mindsetnya seneng nanjak. Kebetulan sekarang kan banyak race juga kan kom kayak gitu yang rutenya itu malah melebihi nanjaknya zaman dulu. Sekarang kan lomba-lomba sekarang kan semakin tinggi semakin bagus. Kalau dulu kan paling tinggi ya cuma Tangkuban Perahu itu. Kalau sekarang kan banyak rute yang buat kom yang lebih tinggi dari Tangkuban Perahu. Lebih tinggi dan lebih miring. Dan lebih miring pastinya. Kalau Tangkuban Perahu berapa sih? Berapa MDPL? Sejemsu? Ya Cemsu lah. 1.800 ya? Iya. Cemsu. Ya model-modelannya Cemoro Sewu. Kalau ya itu karena kita udah seneng nanjak, jadi ya rute nanjak pasti bikin nagih mau kemanapun. Asal speednya bahagia. Oke. Kalau terlalu terforsir bisa benci lagi nanti. Nah, terus ke Mas Senja Bayu. Ini namanya Senja Bayu. Awal mula bercinta sama Mas Edi. Awal cinta Mbak Yamti dan Mas Edi Purnomo. Nah, ini awal mula, bukan awal bercinta, awal mula cintanya. Awal mula itu kita sama-sama pelatnas 2005. Pelatnas persiapan SEA Games Filipina. Waktu itu saya di
waktu itu TC pertama itu di Subang, Jawa Barat. TC itu apa tuh? Training center. Oh, oke. Jadi kita pusatnya latihan, pemusatan latihannya ada di Subang. Terus mendekati beberapa bulan mendekati hari H kan yang road race ya, konsentrasi road race di Subang. Kalau yang trek kan di Jakarta. Kebetulan saya di road race di Subang, Mas Edi itu di Jakarta, di Velodrome Jakarta, Rawamangun. Ya mulai dari situ kenalnya dulu 2004 sih. 2004, cuman kan orangnya sangat pendiam. Oh, nek ora dituthuk orang ngomong. Jadi saya tuh ketemu iki seniorku pada Jawa Tengah kok meneng ame ngejak ngomong wedi. Oh, itu belasan berarti Mbak Yamti umurnya? 2005? Iya. 19 tahun, 18? 18. Kalau Mas Edinya umur? Selisih 7 tahun ini berarti berapa? Selisih 7 tahun? Berarti 25? Iya. 25? Cuman kan memang orangnya sangat pendiam, Mas. Kalau nggak diajak ngomong itu nggak ngomong sama sekali. Itu kenal pertama 2004, maksudnya masih di Semarang. Oke. Terus jadi bareng, TC bareng di Subang itu. Terus dulu Mas Edi kan ikutnya tim CCC, Custom Cycling Club-nya Bea Cukai dulu, yang maksudnya punyanya Bea Cukai kan, klubnya itu. Bikin mesnya di Solo kebetulan. Terus sama pengurusnya CCC itu namanya Pak Haji Irham itu ngomong ke bude saya. Kebetulan bude saya dulu juga asisten pelatih pelatnas pada waktu 2005 itu. Buje itu Yamti kayaknya belum punya pacar, ya kita jodohinnya sama Edi itu ya kayaknya orangnya pendiam nggak punya pacar juga. Terus nggak usah Pak, biar mikir karir dulu aja gitu. Saya ingat banget jawabannya bude saya kayak gitu. Jadi memang saya dari dulu mikir disuruh pokoknya prestasi dulu, rasa mikir yang-jangan gitu. Terus batinku ya apa mungkin wong ora ndek swara kaya ngono karo kene sing cerewet gitu. Tapi terus lama-lama teman-teman mesti ngajaki makan bareng, terus kita tahu-tahu dibiarkan semeja berdua, yang lain bu pamit neng dir tilang gitu. Ya dari situlah. Oke. Dari situ terus 2005 kebetulan ada Porprov di Jawa Tengah. Porprov itu Pekan Olahraga Provinsi. Pekan Olahraga Provinsi. Nah, kebetulan pas waktu TC Pelatnas di Subang itu yang mau ikut Porprov boleh kembali ke daerahnya. Tapi setelah lomba Porprov itu balik lagi ke Jakarta. Nah, pas Porprov itu pulang terus ditembak di Solonya. Porprovnya waktu itu di Semarang. Cuman kan habis dari Semarang pulang dulu ke rumah karena berbulan-bulan nggak pulang. Terus pas di rumah itu ditembak tuh Mas Tebe? Jadian. Oh, jadian. Dor. Yang nembak siapa nih? Mas Edi atau? Ya sana lah. Oh. Kalau saya nggak berpikir sampai sejauh itu, soalnya dia orangnya nggak punya suara sama sekali, nggak nyangka. Terus pakai apa itu Mbak? Surat? Atau ngomong? Nek cewek itu sebenarnya kan ada tahu kan belagate nek ameh ditembak gitu. Cuman ya tak toke wae. Nek ra ngomong ya rasa dijawab berarti enggak gitu aja kan. Cuman udah deket beberapa bulan pas di Subang. Terus pas di Solo main ke rumah, kebetulan Mas Edi itu memang cowok pertama yang berani main ke rumah dan diterima. Dulu kan satu rumah sama bude, kebetulan bude saya itu mikirnya prestasi ra oleh yang-yangan sih. Karena dulu itu Mas Edi itu juniornya bude saya. Jadi persiapan PON 96 itu bude saya senior, Mas Edi itu junior. TC bareng di Solo. Jadi kan tahu kesehariannya Mas Edi itu kayak apa, karakternya kan tahu. Terus pertama kali cowok main ke rumah saya itu 2005 dan diterima. Terus kiwang ki kok kayak nembak ora akhirnya nembak lewat telepon waktu itu. Maksudnya pulang dari Solo itu, pulang ke Kudus, nyampe Kudus malam, terus ngabari kalau udah nyampe rumah selamat, ya terus ngomongnya di telepon itu. Ngomongnya via telepon. Nggak berani, tidak diberakot. Itu pasti Mas Edi adem panas ya. Heart rate-nya lebih tinggi daripada dia sprint di
ini tanjakan kayaknya. Enggak sih, kalau di pas di Subangnya ya nggak ada yang tahu sih dulu. Nggak pernah ngomong juga kalian? Nggak pernah ngomong. Lirik-lirian tuh? Makanya sambil lirik tuh. Karena orangnya memang jarang ngomong sih Mas, jadi wong ngejak ngomong kan kadang segen, iki senior kuwi. Dulu kan mbasake senior e. Senior ku kok dijak ngomong kok. Pokoknya kalau diajak ngomong bales ya satu kecap, wes. Ya, enggak, mau makan apa-apa ya wes. Berarti kan ki jane piye to. Tapi kan Mbak Yamti kan supel tau orangnya. Iya. Maksudnya kan tetap memulai pembicaraan tau ke masjid. Iya, cuman ya kalau sama dia itu dulu mulai ya kalau dijawab sak kecap sudah kan males. Nah, ini pertanyaan keempat ini agak teknis. Bagaimana cara mengatasi agar performa tetap terjaga selain 3 hal? Pola makan, istirahat cukup, dan latihan rutin. Sebenarnya faktor penunjang itu ya 3 itu sih. 3 itu istirahat nggak cukup pun kalau kita bisa, maksudnya misalnya kita tidur minimal harus 8 jam. Kalaupun kita nggak bisa tidur 8 jam, tidur kita sebentar tapi berkualitas, itu insya Allah ya nggak begitu ngaruh sih di performanya. Jadi saya pernah sampai jam 2 malam, setengah 3 itu nggak bisa tidur. Biasanya buat baca buku, buka-buka handphone gitu, lama-lama ngantuk itu ya nggak ngantuk. Tapi sekalinya tidur cuma 1,5 jam, jam 4 lagi bangun, terus gue ya fresh karena tidurnya sebentar itu bener-bener angler tenan gitu. Jadi ya selama tidurnya berkualitas, nggak usah 8 jam sih juga nggak masalah. Kalau pola makan penting juga sih, itu lebih ke ini aja sih, lebih ke prestasi kalau menurut saya. Maksudnya ya, kalau mau mengejar prestasi? Iya, kalau mau mengejar prestasi. Kalau cuma hobi gitu ya itu sebenarnya buat kesehatan kita aja sih. Orang kadang saya juga makan makanan sampah, maksudnya makanan sampah itu ya gorengan, ya junk food, maksudnya nggak melulu harus sayur buah gitu, boleh lah sesekali dikasih. Ora saklek lah. Ya nggak saklek banget lah. Sekarang maksudnya? Ya sekarang. Tapi kalau dulu memang ya ngatur banget sih, bener-bener misalnya kalau beli ayam ya kulitnya dipisah, kalau sekarang lah kulitnya yang enak. Memang semua larangan itu enak. yang dilarang itu memang enak ya. Dulu ya ngalami sih Mas, apalagi kalau mau lomba. Kalau mau lomba itu berhenti makan di mana gitu, wis ngelirik-ngelirik sambel gitu, pelatihnya langsung wis kerasa sambelnya kok ngalih gitu. Terus minum selalu yang mesenin pelatih. Pasti anget semua. Padahal aslinya dalam hati pengennya es, ya Allah seger banget. Tapi di saat sekarang udah los, malah saiki es nggak seneng. Senengnya anget-angetan karena faktor usia. Enggak, faktor usia. Sekarang WMT berapa tuh? Sekarang 32. 32 itu kalau atlet hitungannya sudah ini ya, pensiun? Iya. Enggak tuh? Banyak yang pensiun sebelum itu juga sih. Banyak yang pensiun sebelum di umur 30 sudah, kepala 3. Dulu saya pertama punya anak kan 2010, itu umur 22. Waktu itu memang niatnya pengen nikah muda, pengen punya anak, terus berkarir lagi. Oke. Waktu itu road race finishnya di Cangkringan. Waktu itu bisa nomor 3. Terus mikirnya, oh ternyata aku kok bisa ya. Jadi itu kayak pertama atlet yang ikut balapan tapi sudah punya anak. Cuman ya start ya pertama apa sih ikut lomba lagi. Mana udah ngurus anak aja, udah diam. Mana itu loh anaknya ada. Begitu finish langsung nyusui ya banyak lah kayak gitulah. Ya itulah sepati jadi guyonan lah. Cuman nyatanya ya bisa buktiin gitu aja. Setelah race langsung nyusuin. Masih kotor itu, belum mandi ada. Berarti dibawa ke itu, anaknya dibawa ke Jadi tempat race-nya? Waktu itu di Jogja suami ikut ngawal. Karena waktu itu pertama kali, maksudnya
masih awal-awal CPNS kan, jadi masih masuk terus, belum bisa ada dispensasi khusus buat latihan kan. Itu suami ikut ngawal naik motor, mbahnya sama bayinya ikut juga ngawal, tapi nunggu di hotel maksudnya, ikut lomba di Jogja. Ngomong maksudnya? Iya, ngomong. Ya udah. Cuman karena terus banyak race lagi ya ikut lagi ya soal nyantol seorang gitu aja. Cuma semangatnya yang kedua memang menurunkan berat badan. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi memang tujuannya sekarang buat jaga kesehatan aja sih sama jaga berat badan. Jaga berat badan. Ya, oke, gitu Mbak Yamti. Terima kasih obrolannya. Mbak Yamti ini orangnya supel banget. Kalau dijak ngobrol asik banget. Saya dulu pas awal ketemu Mbak Yamti pas riding itu langsung ngobrol, orangnya supel, enak diajak ngobrol. Terima kasih buat waktunya Mbak Yamti. Ternyata prestasinya sangat luar biasa. Dengan sepeda Mbak Yamti bisa main-main ke luar negeri. Sampai ketemu lagi Mbak Yamti. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.